Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Indi. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah ya, pembelajarannya tadi sudah berlangsung. Nah, sebelum saya lanjut ke beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, barangkali dari Pak Ade ada yang ingin disampaikan dulu setelah melakukan pembelajaran itu, bagaimana? Yes. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih ke Bu Indi karena sudah mengunjungi kelas 4 untuk melakukan observasi, karena ini merupakan pengalaman yang istimewa buat saya selaku kelas 4. Ya gitu aja sih Bu Indi. Untuk perasaannya yang dialami oleh Pak Ade itu bagaimana? Alhamdulillah, perasaan saya senang juga bisa mengajar di kelas 4 juga yang tahun ajaran baru ini Bu Indi. Dan untuk penilaian observasinya juga saya lumayan memuaskan. Alhamdulillah. Ya Pak, dari pembelajaran yang sudah dilakukan ya Pak Ade, jadi tahu ada gambaran kalau untuk kegiatan observasi itu seperti ini. Nah, kemudian boleh ceritakan kembali tujuan pembelajaran kemarin yang sudah dirancang itu Pak? Oke, untuk tujuan pembelajarannya karena mata pelajaran bahasa Inggris Bu Indi ya, di bab 1 itu siswa diminta untuk bisa mengekspresikan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dalam bentuk verb ing Bu Indi, atau materinya disebut simple progressive tense atau simple continuous tense. Kemarin itu kalau tidak salah ya, saya mengamati melalui pembelajaran diskusi teman sebangku gitu ya Pak. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang itu dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah tercapai atau bagaimana menurut Bapak? Kalau dari yang saya alami tadi, alhamdulillah 80% tercapai Bu Indi. 80%. Nah, mungkin ada alasannya mengapa Bapak bisa menyebut angka 80% tersebut? Kenapa bisa 80%? Karena sebagian atau hampir semua anak-anak bisa mengikuti pelajaran dari materi tersebut, bisa mengikuti dan bisa antusias, karena mungkin mereka untuk mata pelajaran bahasa Inggris ini mata pelajaran pertama kalinya anak-anak yang bisa dipelajarin gitu Bu Indi. Seperti itu. Baik, tadi untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah 80% sudah tercapai ya Pak. Nah, kalau untuk area pengembangannya sendiri kemarin bagaimana Pak? Pengembangannya alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti, meskipun memang kan bahasa Inggris itu bahasa yang cukup susah, tapi dengan adanya praktek, adanya contoh-contoh sesuai dengan konteks, jadi anak-anak bisa mengikuti tersebut, yang mungkin agak lambat sedikit tapi cukup memuaskan sih. Iya, baik Pak. Betul ya, kemarin dari kegiatan pembelajaran itu mungkin dari peralihan ya, anak yang tadinya kelas 3 kelas 3 ke kelas 4 kurikulumnya berbeda ya, dan mata pelajarannya juga baru ya. Jadi baru. Mungkin butuh penyesuaian dari anaknya. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan itu ada tidak sih yang perlu ditingkatkan dari Pak Ade atau hal lain gitu yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Dalam pembelajaran pasti harus ada peningkatan yang Bu Indi, harus ada yang dikoreksi, harus ada perbaikan sehingga nanti pembelajaran selanjutnya bisa teratasi dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang kemarin itu ada beberapa perbaikan yang dari saya sendiri harus diperbaiki, terutama dalam instruksi Bu Indi. Mungkin dari instruksi saya belum jelas, yang membuat anak-anak bingung tentang instruksi dari latihan soal kemarin, dari cara menyebutkan kegiatan dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya Bu Indi. Jadi mungkin karena ini juga baru, anak-anak masih terlihat bingung arti dari kata tersebut itu Bu Indi. Ya, mungkin yang ingin kembangkan itu adalah ketika Pak Ade memberikan instruksi dalam bahasa Inggris. Ya, gitu betul Bu Indi. Jadi biar anak tuh mengerti maksudnya apa. Dan harus ada gerakan khusus sehingga gestur-gesturnya sehingga
anak-anak bisa memahami, mengerti. Itu untuk pengembangan yang pertama ya Pak ya, instruksi. Kemudian barangkali ada hal lain yang perlu ditingkatkan lagi. Dari yang kemarin-kemarin itu sepertinya dari pengelolaan kelas Bu Indi. Pengelolaan kelas yang belum sepenuhnya bisa teratasi, terutama pada saat langkah-langkah dalam tujuan pembelajaran tadi. Dari model pembelajaran ada beberapa bagian yang belum sempat terlaksana, sehingga di skip terus. Mengingat waktu juga sih. Iya, mungkin ada lagi Pak? Sudah Bu Indi. Jadi tadi yang ingin dikembangkannya ada dua ya. Pertama dalam pemberian instruksi, kemudian yang keduanya adalah dalam pengelolaan kelas agar tahap-tahap dalam pembelajarannya itu semuanya terlaksana. Begitu ya Pak ya? Betul Bu Indi. Nah, dari yang tadi ingin dikembangkan, pasti kan ada strategi khusus nih apa yang harus Pak Ade lakukan agar nanti kemudian di pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik dan yang ingin dikembangkannya itu muncul gitu. Nah, kira-kira apa strateginya Pak? Mungkin dari ini ya Bu Indi. Sebagian besar anak-anak itu suka menonton video atau salah satu film yang bisa meningkatkan semangat belajar anak-anak. Mungkin dari situ sehingga nanti anak-anak bisa tahu bagaimana cara mengucapkan pronunciation-nya dengan tepat, olah vokalnya, terus dari pemahamannya juga. Atau mungkin nanti selanjutnya saya akan membagi anak-anak itu menjadi beberapa bagian yang bisa meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap bahasa Inggris, materi bahasa Inggris itu sendiri Bu Indi. Terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. Diferensiasi yang ditingkatkan kembali gitu aja sih. Berarti pembagian kelompoknya sesuai dengan gaya belajar gitu. Ya, gaya belajar. Baik Pak, itu langkah strateginya berarti ada dua ya. Tadi dengan menyajikan video atau film pendek ya paling pendek. Betul. Kemudian membagi anak ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar. Ya. Jadi Bapak ingin coba menerapkan pembelajaran diferensiasi begitu ya Pak? Betul. Nah, dari strategi yang barusan Bapak sebutkan itu, kira-kira dalam jangka pendek ini kapan akan diterapkannya gitu Pak? Secepatnya mungkin Bu Indi, minggu depan bisa, mungkin 2 minggu yang akan datang mungkin bisa. Terlepas dari saya bisa mempelajarinya dalam waktu dekat. Berarti inginnya dalam waktu dekat gitu ya, tapi Bapak ingin mencari-cari literatur dulu mungkin. Betul. Referensi dari rekan-rekan guru yang lain gitu, bagaimana cara ini, saran-sarannya. Gitu ya, betul. Baik, luar biasa ya Pak Ade, ya mudah-mudahan apa yang sudah Pak Ade lalui kemarin pembelajaran itu ada sebuah refleksi dari Pak Ade sendiri. Tadi juga Pak Ade sudah menyebutkan bahwa ada beberapa nih yang harus dikembangkan gitu. Kemudian dari pengembangan yang ingin dikembangkan tersebut, Pak Ade menemukan strateginya seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Ade? Sepertinya kayaknya kalau dengan cara observasi seperti ini, ya terlepas dari saya juga banyak kekurangan Bu ini selama mengajar gitu. Adanya observasi ini bisa memberikan gambaran, selain memberikan gambaran dari pas observasi kemarin, nah pas observasi seperti sekarang, jadi ada refleksi sendiri dari saya selaku guru kelas 4 untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna buat murid gitu, buat anak-anak. Itulah Bu Indi, itu aja sih. Jadi mungkin dengan kita adanya pra dan pasca itu mengurangi rasa nervous gitu ya, betul. Baik Pak Ade, luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ade atas waktunya. Ya nanti saya tunggu gitu hasilnya. Tadi yang Pak Ade ingin melaksanakan strategi, nanti saya ingin bertanya kembali ke Pak Ade bagaimana hasilnya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Luar biasa tadi saya menyaksikan coaching untuk supervisi akademik. Jadi Ibu Indi sudah melaksanakan pengimbasan bagaimana
melaksanakan supervisi akademik ke rekan sejawat, tetapi hal yang perlu digarisbawahinya ini kan coachingnya. Nah, tadi saya melihat Ibu Windy sudah melaksanakan coaching. Awal-awal saya memang coaching ini apa ya, bukan kemudian mau menggurui Pak Ade, tetapi coaching ini memang percakapannya seperti itu. Percakapannya itu menggali aset dari kuci, dari lawan bicara, supaya bisa mengidentifikasi apa nih yang dimiliki, supaya bisa mencari-cari sendiri. Jadi tidak kemudian diberikan begini-begini solusinya, tapi solusi itu muncul dari Pak Ade sendiri. Nah, tadi saya menyaksikan luar biasa Bu Windy mampu memancing, mampu menggali sehingga kuci mampu mengidentifikasi sendiri. Awal-awal saya melihat saat refleksi guru yang ditanyakan Bu Windy, wah kayaknya ini Pak Ade pertanyaan ini belum nyangkol. Tetapi mampu dengan pertanyaan selanjutnya, ketujuan pembelajarannya apa, lalu di tujuan pembelajaran itu sudah sejauh mana, 80%. Nah, akhirnya nyangkut, ada hal yang perlu dikembangkan lagi. Nah, Pak Ade menggali, mengidentifikasi aset yang dimiliki sendiri. Dan akhirnya alur tirta saya dapatkan tuh. Saya melihat alur tirtanya. Jadi identifikasi, kemudian rencana aksi kan gitu. Kemudian nanti tindak lanjutnya. Luar biasa. Semoga kemampuan ini bisa terus dilanjutkan begitu ya, untuk demi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita terus memperbaharui, memperbaiki. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bapak atas masukannya. Pak Ade juga saya ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan ya.